Ya, hadis selanjutnya hadis yang ke-34 di kitab Umdatul Ahkam. Ya, masih dalam bab mandi junub. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha wajabal ghuslu wa fi lafdhin li Muslim wa in lam yunzil. Kata Nabi, apabila salah seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang. Duduk di antara berapa? 4 cabang. Summa jahadaha. Kemudian ia bersungguh-sungguh terhadap, ya, dia duduk di hadapan istrinya tentunya, ya. Dia bersungguh-sungguh terhadap istrinya tersebut, maka wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Wa fi lafdhin li Muslim wa in lam yunzil. Ya. Dan dalam satu lafaz bagi Imam Muslim, meskipun tidak sampai keluar terkena junub, ya, keluar air maninya sehingga terkena junub. Jelas? Nah, ini dia terkait dengan mandi janabah. Dari jalan Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang keadaan seorang laki-laki yang berjima, ya, menggauli istrinya. Apabila seorang suami itu duduk, ya, bersama istrinya, duduk di antara 4 cabang, kemudian dia menggaulinya, ya, maka wajib dia mandi. Jelas? Mafhum? Nah, ini masalah hukum, ya, bukan kita bicara kotor, tidak, bukan bicara jorok, tapi ini masalah hukum agama. Mafhum? Sekarang mufradat, gharibul hadis. Ya. Gharibul hadis, ya, kata-kata yang asing yang kita enggak paham tentang kata-kata tersebut. Pertama, ya, syu'abihal arba. Idza jalasa baina syu'abihal arba. Syu'ab jamak dari syu'bah, cabang. Ya, makna dari syu'abihal arba yuridu bidzalika, ya, yadaiha wa rijlaiha wa huwa kinayatun 'anil jima'. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kedua tangannya dan kedua kaki istrinya. 4 cabang itu maksudnya kedua tangan istrinya dan kedua kaki istrinya. Dan ini adalah kinayah, kiasan. Ya, kata kiasan, kata yang halus untuk menyebutkan tentang jima. Jima itu hubungan suami istri. Itulah syariat Islam. Berbicara tidak kotor. Berbicaranya sangat halus. Kata Nabi, idza jalasa baina syu'abihal arba. Apabila seorang suami duduk di antara 4 cabang. Ngerti? Mafhum? Ya, jangan ketawa, ya. Ini masalah hukum. Jelas? Masalah hukum bukan ini, ya, bukan tidak jorok, ya. Ini masalah hukum. Kemudian summa jahadaha. Karena makna summa jahadaha bi fathil jim wal ha. Jimnya fathah, ha-nya juga fathah. Maknanya balagal masyaqqah bikaddiha wa huwa kinayatun 'anil ilaj. Mana summa jahadaha yaitu sungguh-sungguh bersusah payah terhadap istrinya. Ya, bekerja keras. Ya, bikaddiha, kaddiha itu kerja keras. Kerja keras terhadap istrinya. Wa huwa kinayatun 'anil ilaj. Yaitu arti kinayah,
arti kata kiasan ilaj itu apa ya? Bertemunya kemaluan suami kepada istri, itu ilaj. Ya, artinya sudah bertemu. Ya, sudah bertemu. Maka apa hukumnya? Wajibal ghuslu, wajib mandi. Wa fil lafdhin li Muslim wa in lam yunzil. Dalam lafaz Imam Muslim, meskipun tidak sampai keluar air mani. Maka semata-mata dia bertemu, yang suami dengan istri bertemu, ya, maka sudah wajib mandi meskipun tidak sampai ya keluar, ya, seperti itu. Mafhum? Jelas? Baik. Sekarang makna yang umum bagi hadis ini. Nah, ini penting maknanya dan nanti fawaidnya. Maknanya yaqulun nabiyyu alaihi salatu wassalam maknah idza jalasa ar-rajul baina syu'abil mar'ah al-arba' allai hiyal yadani war rijlan thumma awlaja dzakarahu fi farjil mar'ah faqad wajaba alaihima al-ghuslu minal janabah wa in lam yahsul inzalul mani, ya, li'anna al-ilat wahdahu ahadu mujibatil ghusli. Maknanya kata Syekh Al-Bassam, ya, pensyarah kitab ini, maknanya bahwasanya Nabi bersabda dalam hadis ini yang maknanya idza jalasa rajul, apabila seorang laki-laki, seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya. Apabila seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya, yaitu 2 tangannya dan 2 kakinya. Jelas? Baik. Yani apabila seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya, yaitu 2 tangan dan 2 kakinya, summa awlaja dzakarahu, kemudian ia memasukkan zakarnya ke farji istrinya. Ya. Gimana bahasa halusnya? Itu udah halus, ya. Kemudian faqad wajaba alaihima al-ghuslu minal janabah, maka wajib bagi keduanya mandi janabah, wajib. Wa illam yasul inzalul mani, meskipun tidak sampai keluar air mani. Li'anal ilat wahdahu ahadu mujibatil ghusli, karena semata-mata hanya masuk saja, ini adalah salah satu hal yang mewajibkan mandi junub. Bertemu yakni 2 kemaluan suami istri, ini adalah salah satu hal yang mewajibkan mandi junub. Dua-duanya suami istri wajib mandi junub. Ngerti? Hah? Belum? Ulang. Ya. Apabila seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, kemudian ia memasukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya, maka wajib bagi keduanya mandi junub. Wajib alaihima al-ghuslu minal janabah wa in lam yahsul inzalul mani, maka wajib bagi keduanya mandi junub, meskipun tidak sampai keluar airnya. Ya, li'annal ilaj wahdah ahadu mujibatil ghusli, karena semata-mata hanya keluar saja, hanya masuk, ya, hanya bertemu, semata-mata hanya masuk saja, itu merupakan salah satu perkara yang mewajibkan mandi junub, mandi janabah. Jelas? Baik. Sekarang faedahnya juga ada 2. Faedah hadis ini ada 2. Yang pertama, tadi sudah tulis maknanya sudah semua? Faedahnya ada 2. Yang pertama,
wujubul ghusli min ilajiz zakar fil farj wa illam yahsul inzal. Wajib mandi karena bertemunya kemaluan suami dengan kemaluan istri meskipun tidak sampai keluar. Wajib mandi. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, udah belum pertama? Yang kedua, yakunu hadzal hadis nasikhan li hadis Abi Sa'id al-ma' min al-ma' al-mafhum minhu bitariqil hasar. Al-mafhum minhu bitariqil hasar annahu la ghusla illa min inzalil mani. Faedah kedua, hadis ini merupakan penghapus yang menghapuskan hukum pada hadis Abu Sa'id. Hadis ini merupakan penghapus atau yang menghapuskan hukum yang ada pada hadis Abu Sa'id, yaitu alma minal ma. Mandi itu karena air. Alma itu mandi maksudnya, minal ma yaitu minal mani. Menghapuskan hukum yang ada pada hadis Abu Sa'id, bahwasanya mandi disebabkan karena keluar air mani. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim juga. Alma minal ma, bahwasanya hadis ini menghapuskan hukum yang ada pada hadis Abu Sa'id, ya. Itu di situ di hadis tersebut dijelaskan Nabi bersabda alma minal ma, air, ya, dengan sebab air. Artinya mandi, air itu kan maksudnya mandi. Mandi itu karena melihat adanya air yang keluar. Jelas? Artinya kalau nggak ngelihat air maka nggak wajib mandi. Maka hadis ini menghapuskan hadis tersebut. Jelas? Al-mafhumu minhu bitariqil hasar. Yang bisa dipahami dari hadis tersebut adalah dengan jalan pembatasan. Artinya, ya, mandi itu karena adanya air, berarti pembatasan. Al-mafhum minhu bitariqil hasar. Mafhum yang bisa dipahami dari hadis tersebut adalah dengan jalan pembatasan. Yakni, ya, pembatasan tersebut ada yang berbunyi, maksudnya adalah annahu la ghusla illa min inzalil mani, bahwasanya tidak wajib mandi kecuali apabila keluar air mani. Maka hadis tersebut dihapus oleh hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah, bahwasanya apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang istrinya kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, maka wajib mandi meskipun dalam riwayat Muslim meskipun tidak sampai keluar air mani. Kenapa? Jadi nasik mansuk itu, ya, jadi nasik mansuk itu tidak hanya ada dalam Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan adanya nasik mansuk dalam hadis. Itu hadis yang tadi, yang hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Muslim saja, ya, menyebutkan bahwa apabila suami duduk di antara 4 cabang istrinya kemudian dia bersungguh-sungguh maka wajib mandi, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan meskipun tidak sampai keluar mani maka wajib mandi. Maka hadis tersebut menjadi penghapus, nasik itu penghapus, menjadi penghapus bagi hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim juga, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi bersabda alma minal ma, air itu, mandi itu dengan sebab karena adanya air yang keluar, air mani, ya. Maksudnya di situ ada dipahami dari hadis tersebut adanya pembatasan, bahwasanya mandi itu dibatasi hanya ketika keluar air mani. Kalau nggak keluar mani maka nggak mandi, gitu ya.
maka tidak mandi, maka dibatalkan oleh hadis yang Abu Hurairah tadi. Berarti sudah dihapus hukumnya. Ya, menunjukkan bahwa dalam hadis juga ada yang namanya nasikh mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Mana yang menghapus? Hadis Abu Hurairah. Mana yang dihapus? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ngerti? Jelas? Sudah paham hadisnya apa namanya faidahnya? Faidahnya ada dua. Pertama tentang wajibnya mandi junub ya apabila bertemu ya yakni suami istri meskipun tidak keluar air mani. Kalau semua sudah bertemu maka wajib mandi. Yang kedua, hadis ini menghapus hukum yang ada pada hadis Abu Sa'id, al-ma' minal ma', mandi karena adanya keluar air mani. Ya, yang difahami disebut adanya pembatasan, yaitu tidak ada kewajiban mandi kecuali apabila keluar air mani. Maka hadis tersebut yang hadis Abu Sa'id itu dihapus dengan hadis Abu Hurairah, dihapus oleh hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa semata-mata bertemu tidak keluar air mani sudah wajib mandi. Jelas?